Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Dan masih membahas tentang tahapan yang mensolati, tahapan dari penyelenggaraan jenazah, yaitu mensolati jenazah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, berikutnya adalah la yajuzu salatu 'alal kafiri, tidak boleh mensolati orang kafir. Jenazah orang kafir nggak boleh disolati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 84, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah salah seorang di antara mereka yang wafat selamanya. Jangan lakukan salat selamanya, yaitu mensalati jenazah salah seorang yang meninggal dunia di antara mereka. Dan jangan berdiri di atas kuburannya, maksudnya di sisi kuburannya. Sebabnya karena innahum kafaru billahi wa rasulih, karena sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Begitu juga dalil surah At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 dan 114 yang artinya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka itu karib kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya itu melainkan dari sebab janji yang dia pernah berjanji kepada ayahnya. Maka tatkala telah jelas baginya, ya, bahwasanya dia itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka berlepas diri, ya, ia berlepas diri darinya. Demikian. Nah, di sini
dijadikan dalil untuk larangan mensolati orang kafir, karena dalam solat ya, solat jenazah ya, itu terdapat ya doa permohonan ampun ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan demikian ya. Ada doa seperti itu. Nah, doa terkait dengan maslahat di akhirat, sementara tidak ada maslahat di akhirat bagi orang kafir. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi tidak boleh mensolati jenazahnya orang kafir. Apapun kekafirannya, apakah kafirnya ahlul kitab, apakah dia ya orang-orang non ahlul kitab, atau contohnya adalah orang murtad. Ya, murtad. Yang penting dia kafir. Maka tak boleh, ya. Lalu bagaimana mensolati jenazah ya anak-anak orang kafir? Ya. Anak-anak orang kafir. Bukankah anak-anak ketika dia meninggal dunia, walaupun dia anak orang kafir, bukankah dia dalam kondisi fitrah, yaitu fitrah Islam? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mauludin kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu di atas fitrahnya, itu fitrah Islam. Maka kedua orang tua menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi anak itu dalam kondisi dia fitrah. Dan pada pertemuan yang lalu ya, kita juga sudah sebutkan bahwasanya anak-anak tersebut tidak berdosa, fitrah Islam, dan dia tidak berdosa. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pencatat amal dari 3 jenis orang, di antaranya anis sabiyi wa anis sabiyi hatta yahtarima, dari anak kecil sampai baligh. Anak orang kafir termasuk ke dalam 2 hadis ini. Dia di atas fitrah Islam dan dia tidak berdosa. Ya. Nah, permasalahannya kalau begitu dia disolati ataukah tidak? Demikian. Ini disinilah ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan di karangan para ulama ya. Apa kata para ulama? Maka ketahuilah ya, mereka mengatakan bahwa la yajuzu as-salatu ala atfalil musyrikin, tidak boleh mensolati ya jenazahnya anak-anak orang musyrik, orang-orang kafir. Li'anna lahum hukma abaihim, karena sesungguhnya mereka itu ya dihukumi seperti hukum bapak mereka, orang tua mereka. Orang tuanya kafir, ya mereka dihukumi di dunia ya, di dunia ya dihukumi dengan kafir, dihukumi dengan kafir di dunia ya. Kenapa? Karena dari sisi hukum secara zahirnya, maka dia adalah seperti orang tuanya karena dia tinggal bersama dengan orang tuanya, kecuali ya anak-anak yang kita hukumi dia dengan keislamannya, seperti contohnya salah seorang di antara ya orang tuanya itu masuk ke dalam Islam, lalu bagus keislamannya, maka dia dihukumi seperti ya seperti orang tua yang muslim tadi. Atau contohnya anak tersebut meninggal dunia terpisah dari orang tuanya, maka disolati. Tahu contohnya, oh ini anak si fulan yang yang kafir, tapi anaknya ini mati dalam kondisi masih kecil, maka disolati ya. Begitu juga kalau contohnya tertawan ya, ditawan oleh orang lain kan begitu ya, atau contohnya diculik, nah kemudian meninggal dunia, maka jadi pokoknya terpisah dari orang tuanya, maka bisa untuk
disolati, demikian. Permasalahannya kalau di bawah tanggung jawab orang tuanya, nah itu kalau kita solati, ya pertama ini sangat potensi memicu ya perselisihan, ya pertikaian, demikian. Maka tidak bisa kita hukumi, maksudnya tidak bisa kita berlakukan sholat, ya sholat mensolati jenazahnya, karena masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Maka dia dihukumi seperti orang tuanya, dan kita berlepas diri dari tanggung jawab ini, ya. Kita tidak menanggung-jawabi hal-hal yang seperti ini, demikian. Walaupun hukum asalnya apakah wajib? Wallahu a'lam masalah hukum asal ini, apakah dia wajib, ya? Apakah ini disebut dengan rukhsah? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwasanya kita tidak mampu untuk mensolatinya dalam kondisi dia di bawah tanggungan orang tuanya masih kafir. Karena itu akan memicu ya polemik, demikian, ya. Berbeda halnya kalau dia terpisah dari orang tuanya. Ya, terpisah dari orang tuanya lalu meninggal dunia, maka kita mensolatinya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, bagaimana hukum bagi orang yang didapati sudah meninggal dunia tapi nggak diketahui dia muslim atau kafir? Nah, ini seru juga ini, ya. Dia nggak diketahui ini orang muslim atau orang kafir. Ya contohnya mungkin ya ada orang mati, ini tidak tahu. Sementara identitasnya seperti KTP atau SIM itu tidak ada. Mungkin karena dirampok begitu lalu dibunuh. Ya na'udzubillah min dzalik, ya. Itu diambil semuanya. Jadi nggak diketahui ini muslim, ya. Sudah beberapa hari nggak diketahui juga ini muslim atau tidak, ya. Ya. Sementara kalau dibiarkan ini akan membusuk. Ya, polisi belum juga bisa mengidentifikasi. Ya, banyak faktor contohnya yang menyebabkan hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka pertama sekali ya untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah dilihat tanda-tanda keislamannya atau tanda-tanda selain keislamannya. Apa contohnya? Contohnya ya apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan dia ini Islam atau di luar Islam? Kalau contohnya pakai salib ya sudah berarti dia bukan orang Islam. Ya, atau ada pakai tatonya tato salib contohnya, ya, atau tato Buddha contohnya, udah jelas kan begitu ya, ya, atau ada tulisan Yesus, ya, atau hal-hal yang lain yang menunjukkan dia beragama di luar Islam, atau contohnya dia memiliki ya tanda-tanda keislaman seperti contohnya dia berkhitan, sudah khitan, sunat maksudnya, ya. Demikian. Atau pakaian yang digunakan itu pakaian gamis contohnya. Nah, begitu. Atau dia berjenggot contohnya. Ya. Ya, dan seterusnya. Ini harus diketahui terlebih dahulu, diupayakan untuk tahu. Ya. Ciri-cirinya. Ya. Apakah dengan melihat yang ada padanya, pada fisiknya, atau yang dari apa yang tersisa, demikian, ya. Nah, kalau ternyata ya ditetapkan dia dengan ciri-ciri tanda-tanda tersebut, dia ternyata adalah orang Islam, maka dia dimandikan, dikafani dan disolatkan. Tapi kalau tidak didapatkan, atau kalau dia didapatkan dia ternyata orang kafir, jelas kafirnya karena kayak tadi itu ya ada kalung salib ya atau kalung Buddha atau tato Yesus dan seterusnya pokoknya begitu ya yang menunjukkan dia kafir ya sudah demikian ya nggak usah disolatkan. Nah kalau ternyata masih dalam keraguan sehingga tidak bisa ditentukan ini orang kafir atau orang Islam ya ragulah orang yang mendapatinya ini nggak bisa tahu ini kafir atau enggak begitu ya.
Maka apabila didapatkan dia ya di negeri Islam, di wilayah orang Islam gitu maksudnya, di wilayah orang Islam, contohnya meninggal dunianya ya di perkampungan orang Muslim begitu ya. Nah, sudah diumumkan nggak ada juga yang ngaku, nggak ada juga yang datang, nah gitu ya. Polisi melakukan otopsi sudah gitu, terus nggak ada keluarga yang datang juga. Maka gimana seperti ini? Sementara akan membusuk. Maka kalau didapatkan di wilayah orang Islam, maka dia dimandikan dan dikafani serta disolatkan, lalu dikuburkan. Demikian. Tapi kalau dia ya didapatkan di wilayahnya orang kafir, maka dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Nah seperti itu. Ini pendapatnya Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah kasus berikutnya para hamba Allah, kalau seandainya bercampur baur ini jenazah-jenazah orang Muslim dengan orang kafir, ini bercampur baur ini, gimana? Contoh kasus meninggal dunia karena banjir, ya, seperti tsunami atau banjir bandang. Ini nggak diketahui, ini Muslim orang kafir gitu. Yang meninggal itu campur aduk. Contohnya ini, ada konser, na'udzubillah min dzalik ya. Konsernya di satu tempat, katakanlah di wilayah satu daerah, ya. Lalu terjadi banjir bandang yang ternyata ya menimpa mereka di tempat konser itu. Meninggal dunia mereka semuanya. Cuma nggak diketahui lagi Muslim atau kafirnya. Nggak diketahui, bercampur aduk karena di situ ada orang Muslim, ada orang kafir juga, ya. Ratusan orang atau puluhan atau ratusan orang meninggal dunia. Bercampur baur, bercampur aduk, ya, jenazah orang Muslim sama orang kafir. Bagaimana seperti ini? Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, apabila bercampur baur seperti ini, ya, jenazahnya orang Muslim, orang kafir, dan tidak bisa dibedakan, maka satu pendapat ini mengatakan disolati semuanya. Disolati semuanya, ya, dengan meniatkan untuk orang-orang Muslim saja, ya. Contoh begitu dikumpulkan, ternyata yang meninggal orang, yang meninggal dunia itu adalah sekitar 110 orang begitu ya. Enggak diketahui ini siapa-siapa saja, kadang dari luar daerah kan begitu ya. Ya. Enggak diketahui, tapi ada yang dikenali bahwasanya itu adalah orang Islam, ada. Contohnya dari pakaiannya, ada yang pakai jilbab, nah begitu ya, yang perempuan kan. Kemudian ada juga mungkin KTP-nya orang Islam kan begitu ya. Selain itu nggak diketahui. Tapi ada juga diketahui bahwasanya di situ contohnya ada yang pakai salib dan seterusnya. Bingung ya. Bercampur baur seperti itu. Maka ya semuanya menurut pendapat yang pertama ini semuanya disolati dengan diniatkan yang ini untuk orang Islam saja dari antara mereka. Nah begitu. Hanya Allah yang tahu gitu ya. Nah ini pendapatnya Imam Malik, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, termasuk pendapat jumhur ya. Demikian. Nah sementara pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, apabila bercampur jenazahnya orang Islam dengan orang kafir, lalu dipersangkakan dengan persangkaan kuat bahwasanya jumlah orang Islam itu lebih banyak ketimbang orang kafirnya, maka mereka semuanya ya dimandikan, kemudian disolati, ya, kecuali yang diketahui kafir.
Kalau diketahui kafir, maka tidak dimandikan, tidak disolati. Ya. Jadi ini kalau dia mayoritas ya. Jadi ini mayoritas ini meninggal dunia ini muslim. Ya. Cuma bercampur baur begitu. Maka yang diketahui kafir itu disingkirkan. Contohnya pakai pakai identitas yang menunjukkan dia di luar Islam, maka disisihkan. Sisanya yang diketahui atau tidak diketahui, dan ini lebih dominan dan lebih mayoritas, maka dimandikan dan dikafani setelah itu disolatkan sebelum dikuburkan. Demikian, begitu. Nah, itu kalau kondisinya begitu, yaitu yang dominan atau yang lebih mayoritas adalah yang muslim. Tapi kalau yang dominan atau yang mayoritas itu adalah dia jenazahnya orang kafir, maka tidak disolati, tidak dimandikan, tidak disolati, ya, tidak dikafani, kecuali yang diketahui dia muslim dengan tanda-tandanya. Maka apa? Dia barulah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Nah, seperti itu. Ini kalau dia dominan salah satunya. Tapi gimana kalau seandainya ternyata diperkirakan sama? Ini menurut persangkaan ya. Diperkirakan sama ini. Ya. Maka tidak perlu disolatkan. Tidak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Ya. Kecuali yang diketahui dia muslim. Maka dimandikan, disolatkan. Kenapa kok nggak disolatkan? Karena tadi pertama jumlahnya sama, ya, perkiraannya, ya. Kalau yang ketahui muslim itu disolatkan, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Kenapa? Karena tidak boleh asalnya mensolati orang kafir, ya, demikian. Dan dengan alasan juga kan boleh untuk meninggalkan, ya, mensolati sebagian orang muslim yang punya masalah, contohnya ya karena dia punya hutang seperti yang sudah kita bahas. Baik, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat pertama, Masya Allah ya, kalau saya lihat pendapat pertama ini lebih abra'u lidzimmah, yaitu lebih melepaskan tanggung jawab. Mensolati setidaknya kan disolatin lah, ya, tapi diniatkan hanya muslim saja. Itu sama seperti kalau mengucapkan salam di situ hadir orang kafir, kan begitu kan? Kan nggak boleh mengucapkan salam sama orang kafir. Tapi kalau ada orang muslim di situ, maka ucapkan salam, assalamualaikum, tapi diniatkan untuk orang muslim. Nah, itu ada hadisnya, boleh. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Sehingga wallahu alam, ini pendapat yang pertama lebih abra'u lidzimmah, ya. Lebih melepaskan tanggung jawab, dan ini lebih dekat, ya, karena ada pengkiasannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bahas berikutnya, di manakah mensolati jenazah itu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan untuk mensolati jenazah itu di tempat yang luas, di sebuah tempat yang luas, ya. Ya, bukan di masjid, di tempat yang luas. Nah, ini sebagaimana kenapa bukan di masjid? Karena Nabi SAW, ya, itu punya tempat sholat untuk jenazah, ya, yang memang disediakan untuk tempat sholat. Dia dekat dengan masjid, berdampingan dengan, menempel dengan Masjid Nabawi, ya, dari arah timur. Jadi kalau dari arah timur itu berarti searah dengan searah
dengan Baqi, ya. Berarti ini dekat rumahnya Nabi SAW, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari Ibnu Habib, anna musalla al-janaizi bil madinati kana lasiqan bi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahiyati jihatul masyriq. Ya. Bahwasanya ya tempat sholat para jenazah di Madinah itu dulu menempel di masjid Nabi SAW dari arah ya timur. Demikian. Begitu juga ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ya ia menceritakan radhiyallahu anhu tentang salatnya Nabi SAW yang mensolati jenazahnya, yang mensolati An-Najasyi yang meninggal dunia. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wassafa bihim bil musalla fakabbara alaihi arba'an. Sesungguhnya Nabi SAW yang membariskan ya atau berdiri salat, membuat barisan dengan para sahabat di tempat salat, ya, yaitu di lapangan, ya, di dekat Masjid An-Nabawi. Lalu beliau takbir ya 4 kali, demikian. Begitu juga ya ada hadis yang menunjukkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan hal ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal yahuda ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa ra'atin zanaya. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang laki-laki di antara mereka dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Fa amara bihima farujima qariban min mawdi'il janaizi 'indal masjid. Lalu beliau perintahkan ya keduanya ini dirajam dekat dari tempat jenazah yang ada di sisi masjid. Nah, di sini sebagai dalil bahwasanya tempat jenazah untuk disolatkan itu ada di sisi masjid, bukan dalam masjid, di sisi masjid, bukan fil masjid tapi indal masjid, di sisi masjid. Nah, kalau kita gabungkan dengan hadisnya Ibnu Habib tadi, ya ini ada kesamaan bahwasanya memang dia di tempat yang luas, demikian, ya. Sampai-sampai Ibnu Hajar mengatakan wadalla hadisu Ibni Umar radhiyallahu an al-madhkur ya ala annahu kana lil janaizi ya makanun mu'addun lis salati 'alaiha. Ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang disebutkan ini menunjukkan bahwasanya ya untuk jenazah-jenazah itu ada tempat yang disiapkan untuk disolatinya mereka, jenazah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana dalam kitab Fathul Bari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah berikutnya para hamba Allah, ya, untuk mensolati jenazah di masjid. Nah, mensolati jenazah di masjid. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Tapi tidak, mengapa kita sebutkan kembali bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, hukumnya adalah makruh. Ini pendapat ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Ya, dasarnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan bahwasanya mestinya ada tempat yang di luar masjid untuk sholat, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, demikian, ya. Karena Nabi SAW itu melakukan hal itu, ya. Nah, seperti itu. Ditambah lagi ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala,
Disebutkan man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Siapa saja yang mensolati jenazah di masjid, maka tidak ada sesuatu baginya. Nah, ini sehingga pendapat ini mengatakan ya ini adalah makruh. Kemudian yang kedua adalah boleh, ini menurut pendapat ulama mazhab Hambali. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fil masjid. Rasulullah SAW tidaklah mensolati jenazahnya Suhail bin Baydha ya kecuali di masjid, demikian. Ini hadis riwayat Muslim. Seperti itu, ya. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ini pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya dianjurkan apabila aman dari mengotori masjid, ya, dengan dalil hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan sebabnya yang lain adalah masjid itu tempat yang paling mulia. Nah, begitu. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, ya, dilihat dari potensi banyaknya orang yang mensolati. Bisa jadi masjid itu lebih afdol. Selain kita katakan ada dalil di mana Rasulullah pernah melakukan ya sholat jenazah di masjid, yaitu jenazah Suhail ibni Baydha, demikian. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan siapa saja mensolati jenazah di masjid maka tidak ada sesuatu baginya? Wallahu ta'ala alam, ini bisa dipahami dari hadis ini sepertinya terkait dengan potensi jumlah orang yang mensolati jenazah tersebut sedikit, ya, karena ketika itu memang masjid Nabi kecil, ya. Jadi Nabi SAW ya bersabda dengan sabda seperti ini untuk motivasi, ya, kalau mensolati itu di luar, di tempat yang lebih luas, demikian, ya, bukan di masjid. Wallahu ta'ala alam, ya. Yang jelas riwayat dari pensolatan Rasulullah terhadap jenazah di masjid pernah terjadi dan ada hadisnya, sahih hadisnya riwayat Muslim bahkan, ya. Dan potensi saat ini di masjid pensolatan itu, salat jenazah itu potensi lebih banyak orangnya, ya, karena contohnya bersamaan dengan salat zuhur contohnya, atau karena orang-orang termotivasi memang, ya, untuk ke masjid. Nah, itu dia, ya. Baik, ya, sehingga Allah ta'ala alam pendapat yang kuat adalah setidaknya menunjukkan kebolehan, lalu bisa naik kepada hukum disunahkan ketika memang lebih banyak ternyata yang mensolatkan, dengan syarat seperti yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i bahwasanya tidak mengotori masjid. Nah, seperti itu, ya. Ya, tentunya jangan sampai contohnya ada jenazah yang sudah membusuk contohnya, ya, lalu berubah baunya dan banyak juga, kemudian bagian tubuhnya ini sudah mengeluarkan cairan-cairan sehingga menetes-menetes begitu, dan ini ya sampai membuat basahnya kain kafan. Nah, ini dikhawatirkan akan mengotori masjid dan baunya itu bisa jadi membekas dia dan membuat orang ya tidak betah berlama-lama di masjid karena baunya tadi. Kalau seperti ini ya maka tidak boleh untuk dibawa ke masjid. Ya, tidak boleh untuk dibawa ke masjid karena mengotori masjid, demikian. Ya, alangkah lebih baik ya disolatkan di tempat yang setidaknya kalaupun netes tadi itu tidak membuat bau, ya, seperti mungkin di halaman masjid kah atau di lapangan begitu, ya, supaya tidak memudaratkan orang lain, ya, dari bau yang muncul, bau yang ada pada jenazah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, ya. Pembahasan kita kali ini kita buka sesi soal jawab. Dipersilahkan bagi admin untuk menaikkan pertanyaan.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz. Bagaimana pandangan syariat tentang karyawan yayasan atau lembaga pendidikan yang job desk-nya, pekerjaannya menghandle travel umroh milik ketua yayasan yang dilakukan porsi lebih banyak setiap harinya, seperti ngurus paspor, visa, poster, dan lain-lain, dan gaji yang diberikan kepada karyawan tersebut dari keuangan yayasan, bukan dari travel umroh. Jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dilihat yayasan tersebut atau lembaga pendidikan tersebut itu milik pribadi dan keluarga ataukah milik umat. Kalau milik pribadi dan keluarga yang didanai dengan dana pribadi, dana keluarga, ya, tidak ada sedikit pun ya dana umat di sana, maka tentunya ya segala aset wallahu ta'ala alam ini bisa jadi adalah milik keluarga, milik pribadi contohnya, ya. Walaupun dalam regulasi barangkali ada kesalahan ya, karena ada yang mengatakan sebenarnya baik itu yayasan keluarga pribadi ataupun yayasan umat itu tetap tidak boleh dikuasai ya secara pribadi, karena semua aset-asetnya itu adalah wakaf, demikian. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi karena begini, kesalahan dalam setting, karena regulasi ini berubah, setahu saya ada berubah. Dulu dibenarkan ya untuk keluarga atau pribadi ya untuk melindungi aset-aset pendidikannya, maka dia buat yayasan dengan pribadi, ya, demikian. Nah, ternyata ada perubahan ya regulasi berikutnya di tahun belakangan ini, barangkali dekade belakangan ini, ya, bahwasanya ya aset-aset yayasan pribadi ataupun umat itu adalah wakaf, ya, demikian. Tapi kalau ini kita katakan bisa jadi salah setting, saya katakan mungkin yang membuat, ya, mungkin pola pikirnya masih pola pikir dulu dan niatnya memang adalah ini mau dibesarkan yayasan ini adalah dari dana pribadi agar bisa dikelola sendiri, demikian, ya. Nah seperti itu. Tapi ternyata salah, mestinya dibuat PT, nah begitu, ya. Tapi ini dibuat yayasan. Niatnya barangkali adalah memang untuk pribadi. Maka ya untuk menjawab pertanyaan ini itu dibagi atau dirinci dengan begini. Kalau yayasan pribadi yang tidak ada atau yayasan keluarga tidak ada menerima donasi dari pihak luar, maka yang seperti ini ya boleh ya, baik itu travel ataupun yayasannya, pendidikan dan asetnya itu berarti milik apa? Milik keluarga. Sehingga ya pihak pemilik dalam hal ini boleh mengatur ya bagaimanapun cara kerjanya. Karyawan-karyawannya kan dia yang menggaji. Maka silakan kalau contohnya ya dia bekerja di mana di lembaga pendidikan, tapi ternyata banyak dari tugas-tugasnya itu ternyata ke perusahaan yang lain. Nah begitu. Tapi tetap saja digaji. Yang penting adalah masalah penggajian. Begitu. Walaupun kita katakan yang seperti ini memang ada kesalahan, ya. Berarti dari sisi manajemen keuangan kurang bagus yang seperti ini. Tapi apakah halal atau tidak? Ya, kita katakan yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, kalaulah memang tadi yayasan pribadi dan keluarga itu memang betul-betul dari dana pribadi dan diniatkan memang itu adalah ya untuk keluarga dan pribadinya, yang terjadi hanya kesalahan dalam memilih ya regulasi, maksudnya memilih penentuan dari pengurusan itu untuk naungan payung hukumnya adalah
yayasan, padahal salah dalam memilih itu, mestinya pilih perusahaan. Maka wallahu taala alam tidak mengapa. Karena ini dianggap yayasan keluarga itu atau pribadi itu seperti yayasan, seperti perusahaan juga. Sehingga terserah dia mau ngatur di sana, mau ngatur di sini, mau contohnya ya pekerja di sana dipekerjakan dengan pekerjaan yang di sini, tetap saja digaji dengan yang disesuaikan dengan ketentuan demikian dan kesepakatan, maka tidak mengapa. Cuma dari sisi manajemen ini kurang bagus yang begini, ya. Tidak sehat dia. Nah, seperti itu. Baik ya. Tapi kalau ternyata ini adalah yayasan umat, kerjanya di di travel pribadi, yayasan umat, pakai dana umat juga demikian. Ya, banyak kerja di perusahaan pribadi, yaitu travelnya, perusahaan travelnya. Tapi digaji dari yayasan umat, maka ini tidak benar. Ini penipuan. Ini kedoliman. Yang didolimi adalah ya lembaga pendidikannya. Nah, seperti itu. Ya. Lembaga pendidikannya. Ini namanya nggak mau rugi, namanya seperti itu. Walaupun dia adalah ya pembina dari atau ketua dari yayasan. Demikian. Tetap tidak boleh yang seperti ini, ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PNS tinggal di satu tempat sudah 15 tahun terjebak judi online. Hutang saya menumpuk, saya dikejar-kejar rentenir. Setiap mau berhenti, pikiran akan menang dan membayar hutang dari judi online selalu muncul. Saya sudah depresi Ustadz, mohon bantuannya. Saya harus bagaimana? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan saudara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuannya kepada saudara untuk keluar dari masalah ini, melepaskan saudara dari kesusahan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan hati dan iman dari saudara untuk tetap di atas ketaatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan ya saudara dari keburukan-keburukan ya, baik itu keburukan dalam urusan dunia maupun keburukan dalam urusan akhirat. Dan pertama sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama adalah al-iqla'u, melepaskan diri dari dosa tersebut. Bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ya, syarat yang kedua adalah an-nadamu, menyesal. Bahkan menyesal itu termasuk taubat kata Nabi SAW. Yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Judi hanya akan mewariskan kemiskinan, ya, dan kesusahan
perselisihan dan pertikaian. Maka jangan mau dibujuk oleh setan. Jauhi, tinggalkan demikian, ya. Nah, seperti itu. Bertaubat kepada Allah, jangan jauhi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihimpit dan kita sedang diuji dengan musibah-musibah, jangan kita jauhi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan semakin merana nanti kita. Karena hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari masalah tersebut. Ya, kalau Allah berkehendak, sesuatu yang tidak masuk akal pun akan terjadi. Ya. Demikian. Oleh karenanya, jangan semakin terpuruk dengan melakukan dosa-dosa yang lain. Seperti contohnya, semakin terus berjudi atau terus berhutang atau malah berhutang riba lagi untuk menutupi yang seperti ini, malah semakin parah. Tapi bertobat kepada Allah. Nah, jangan pula malah na'udzubillah min dzalik membunuh diri. Nah, ini semakin parah lagi. Nggak akan selesai itu dengan bunuh diri. Mungkin selesai dari rentenir, ya, tapi nggak akan selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah. Tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah. Bahkan nanti Allah akan mudahkan. Bertobat itu termasuk ketakwaan. Ya. Maka terus bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ya, maka ya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, jadikan adanya jalan keluar bagi dirinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka olehnya. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan kita, termasuk sang penanya, ya, termasuk saudara ini, ya. Dan semoga Allah SWT ya lepaskan ia dari segala kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan saja apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Yaitu merampungkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Siapapun di antara kita yang menginginkan pahala sebuah rumah di surga, karena ini pembangunan masjid dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, karena ini infak di jalan Allah. Dan siapa yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dilaksanakan di dalamnya, sudah dimanfaatkan, ya, untuk ibadah sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah seperti sholat tarawih untuk Ramadan ini. Begitu juga kajian-kajian ilmiah. Silakan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.